hari ini kita melakukan tanam sebagai bentuk nyata bahwa petani ada dan kita mendukung cita-cita Presiden Republik Indonesia untuk swasembada pangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bersama Wakil Bupati, bersama Pupuk Indonesia, bersama Kementerian Pertanian dan teman-teman petani. Bismillahirrahmanirrahim, Pak. Mungkin ada kata-kata, Pak? Ya, hari ini kita jadikan momentum kebangkitan petani dalam rangka swasembada pangan sebagaimana yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita, Bapak Soekarno. Pangan adalah hidup matinya sebuah bangsa. Dan hari ini kita realisasikan semangat beliau. Kita tanam padi untuk bangsa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tanam padi mundur ya, Pak ya, Anda maju, Pak ya. Lurusnya ini sih susah gitu. Harusnya pakai anu ya. Pakai teknologi, Pak ya. Nah, iya. Saya sangat bangga ada pegiat yang betul-betul semangat untuk merealisasikan swasembada pangan. Pak Jumantoro sebagai simbol petani Jember yang punya semangat luar biasa ini perlu kita acungi jempol lah kan itu. Dan tentu pada kesempatan ini saya juga terima kasih pada Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia yang mau terlibat di acara tanam ini, dan beliau juga jauh-jauh dari Jakarta mau ke sini. Ya semata-mata ini bentuk komitmen pada sektor pertanian kan gitu, kira-kira seperti itulah. Ya, termasuk turunnya harga pupuk sekitar 20% itu bagi. Wah, ini ya justru yang kita harus berterima kasih pada Presiden yang sudah membuat kebijakan luar biasa, harga pupuk turun dan turunnya nggak tanggung-tanggung 20% kan gitu, Mas. Tentu ini berkah untuk para petani dan ya kembali komitmen pemerintah menunjukkan kesungguhan, dan saya harap petani juga harus sungguh-sungguh bagaimana merealisasikan kegiatan bertani ini untuk ketahanan pangan kita. Ya, untuk pupuk non subsidinya, Pak, apa ada kemungkinan turun juga? Ya, kita harapkan bagaimana ke depan bisa dirumuskan harga pupuk subsidi dan non subsidi itu tidak terlalu jauh sehingga beban pemerintah ini juga bisa tidak terlalu berat kan begitu. Ini yang mesti tugasnya Pupuk Indonesia, bagaimana membuat formula pupuk non subsidi dan subsidi ini harganya tidak terlalu jauh kan gitu. Kami dari Kementerian Pertanian insya Allah mendukung kegiatan hari ini tanam padi, dan kami pun berharap agar lahan-lahan pertanian ini senantiasa tidak berkurang, Pak. Salah satunya adalah ini di samping saya ada Pak Wabub, Pak. Ya. Kalau lahan pertanian terus berkurang, nanti pangan kita makin sempit, Pak. Berasnya makin dikit. Untuk itu bisa diatur sebetulnya dengan mungkin kepanjangan tangan Pak Wabub ya. Bisa diatur bagaimana Perda itu mengatur supaya lahan pertanian itu tidak berkurang. Dengan lahan pertanian berkelanjutan, artinya LP2B tidak dibuat lagi bangunan-bangunan beton, tapi lahan pertanian itu terlindungi dan senantiasa menghasilkan atau berproduksi tiap tahunnya. Ya makanya ini saya nambahi, kalau kita bicara pertanian itu ya komponen utamanya ya tersedianya lahan produktif, kan itu kan. Lah ciri-ciri lahan produktif itu seperti apa sih gitu loh. Lahan yang punya produktivitasnya tinggi dan tersedianya irigasi aktif kan begitu. Minimal 2 itulah ya. Sehingga kalau ada yang ngomong berkurangnya lahan produktif itu tidak mengganggu produktivitas pangan ini ya menurut saya ya statement yang mencerminkan cacat logika kan begitulah ya. Apa kurang genep, Pak? Hah? Kurang genep. Ya mungkin sekolah
kurang ada, makanya logikanya masih cacat kan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Hari ini kami ucapkan terima kasih kegiatan kelompok tani Subur Makmur bersama Asosiasi Petani Pangan dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, dihadiri oleh Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia. Ini sebagai bukti nyata bahwa di Republik ini pejabat, aparat masih ada yang punya nurani untuk terus mengawal petani bisa bangkit dan berdaya, bukan diperdaya. Kami ucapkan terima kasih atas nama petani, kehadirannya Bapak-Bapak. Kita akan kembali di acara Temu Tani. Terima kasih. Pak Jem. Dulu masa kecil saya kan cari air kan begini. Limbah Pak ya. Iya itu. Makasih Pak. Silakan. Bisa Pak? Oh, bisa lah bukti nih. Oh. Bisa kan? Oh, bisa. Bisa Pak, masa nggak bisa bawa bukti. Oh desa. Oh dulu kecilannya begitu. Dulu pakai itu Pak, mana? Senggot itu. Oh iya, sengon. Senggot. Dragon yang di pompa itu. Oh itu sudah agak maju. Dulu pakai ini loh. Ya senggot lah. Hah? Ya bandul itu ya. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Ketua Asosiasi Pangan Indonesia Pak Jumantoro. Beliau adalah pejuang sektor pertanian, bukan saja pejuang pertanian di Jember, tapi beliaunya sudah menasional. Justru saya kenal pertama kali Pak Jumantoro bukan di Jember, tapi di media nasional, kira-kira seperti itu. Yang saya hormati perwakilan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Bapak Imam Kurniawan, Bapak Ahmad Rian Ardiansah dari Pupuk Indonesia, dan tentu yang kita muliakan pakar pertanian Bapak Dr. Insinyur Abdul Jamali yang sekaligus dosen Poltek Jember, saudara-saudara penyuluh pertanian yang hadir, teman-teman media, dan tentu yang saya banggakan para petani yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sudah sudi mengundang saya di acara ini, sehingga saya bisa bertatap muka dengan panjenengan semua dalam rangka satu hal, mewujudkan swasembada pangan yang menjadi harapan kita semua. Kalau kita bicara pangan, berarti kita bicara ya hidup matinya sebuah bangsa, kira seperti itu. Tanpa didukung pangan ya kita tidak bisa hidup, kira seperti itu. Hari ini kita menanam padi. Sesungguhnya kita tidak sekedar menanam padi, tapi kita sedang menanam harapan untuk masa depan Indonesia, khususnya Kabupaten Jember. Kita juga patut bersyukur dan berterima kasih pada Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang telah meletakkan urusan pangan sebagai program beliau yang termaktub di Asta Cita. Ini menunjukkan bahwa beliau, Bapak Presiden, sangat paham bahwa urusan pangan adalah urusan yang sangat mendasar bagi kehidupan kita berbangsa. Untuk mewujudkan itu, beliau sudah meletakkan atau mewujudkan paling tidak satu hal. Hari ini beliau telah memberikan kebijakan penurunan pupuk subsidi hingga 20%. Ini tentu membanggakan kita semua bagi para petani. Saya akan bicara sedikit saja soal sektor pertanian. Ya, kalau kita bicara pertanian berarti kita harus bicara lahan produktif, kita harus bicara urusan air, urusan irigasi, dan yang ketiga kita mesti bicara petani, kan gitu. Makanya kebijakan pemerintah yang menyangkut lahan produktif, pemerintah sudah membuat kebijakan bagaimana melindungi lahan-lahan produktif melalui
kebijakan LP2B. Tapi perlu dipahami bahwa kalau kita bicara LP2B, kita tidak sekedar bicara angka, tidak sekedar bicara luasan, tapi kita harus pastikan bahwa lahan-lahan produktif tadi tidak akan beralih fungsi. Ciri-ciri lahan produktif itu seperti apa sih? Ya minimal produktivitasnya tinggi. Yang kedua, tersedianya aliran irigasi aktif. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan bahwa berkurangnya lahan produktif tidak mengurangi produktivitas pertanian, ya apa yang kita simpulkan, dapat kita simpulkan dari statement seperti itu? Ya menurut saya orang yang ya cacat nalar atau gagal nalar, kan begitu, ya kan? Bagaimana lahan pertanian itu sebagai komponen utama produktivitas berkurang kok tidak mengakibatkan produktivitas tidak terganggu, ini kan? Yang kedua, kalau kita bicara tadi irigasi, nah ini sama. Pada kesempatan ini perlu saya sampaikan bahwa irigasi itu sebagai komponen yang tidak bisa tergantikan juga. Makanya untuk urusan irigasi atau urusan lahan LP2B tadi, kalau kita bicara di Jember, yang harus kita pertahankan ya sawah-sawah yang ada di sepanjang aliran Das Mayang. Kalau di Jember Mas, Das Mayang dan Das Bedadung. Ini yang mesti harus kita pertahankan, karena air menjadi komponen utama di sektor pertanian tadi. Ya sama, pada kesempatan ini juga saya sampaikan, ada pejabat sana yang mengatakan bahwa pembangunan irigasi itu bisa membuat sekali tanam menjadi 2 kali, 3 kali panen. Logikanya di mana? Pembangunan irigasi itu bukan maknanya membuat irigasi, tapi memperbaiki irigasi supaya irigasinya efektif, efisien, kan begitu? Iya kan? Ya. Nah, kalau membuat irigasi baru, airnya dari mana? Seperti Pak Dokter tadi juga menyampaikan, rata-rata di Madura itu ya pertaniannya tak ada hujan, kan gitu. Nah kalau tak ada hujan begitu, kira-kira perlu nggak dibangunkan irigasi? Airnya dari mana? Kan begitu kan? Ya, jadi kembali kalau ada statement yang mengatakan bahwa pembangunan irigasi itu dimaknai membuat irigasi baru dan bisa membuat sekali tanam menjadi 2-3 kali tanam, ya kembali ya. Ya cacat logika lagi, kira-kira seperti itu. Yang ketiga, kita mesti harus bicara dari sisi petaninya. Nah kalau dari bicara sisi petani, ya tidak ada kata lain bagaimana memotivasi masyarakat, utamanya anak-anak muda mau bertani, kan gitu. Ya salah satu bagaimana memotivasi, ya tidak ada kata lain selain memberikan insentif. Kalau kita bicara swasembada pangan, kita bicara LP2B, ini sebetulnya kepentingan negara, bukan kepentingan petani sebetulnya. Kepentingan petani itu butuhnya petani untung, kan gitu Mas? Iya kan? Tersedianya pangan itu urusan pemerintah, kewajiban pemerintah, gitu loh. Jadi kalau ada masyarakat mau bertani, ini pemerintah harus bersyukur, kan itu. Makanya tugas pemerintah harus memberikan insentif kepada para petani. Paling tidak tadi kebijakannya sudah menurunkan harga pupuk. Ini kan bagian dari insentif pemerintah yang diberikan kepada petani, kan gitu. Dan mungkin juga tidak kalah pentingnya, mumpung ini ada teman yang dari perwakilan Kementerian Pertanian, mungkin sekaligus saya mengusulkan sebagai kepanjangan tangan dari teman-teman petani, perlu dibuat rumusan bagaimana memastikan petani itu untung, ya kan?
Saya pikir HPP ini sebetulnya tidak terlalu penting bagi petani, karena yang dipentingkan petani itu untungnya gitu. HPP tinggi tapi ternyata produktivitasnya nggak baik, petaninya ya rugi. Iya kan? Kan itu. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan petani itu kan untung, kan itu. Makanya pada kesempatan ini saya mengusulkan bagaimana memberikan perlindungan pada petani. Ya, secara sederhana, bagaimana kalau petani gagal panen, petani bisa diberikan insentif, diberikan modal lagi untuk bisa bercocok tanam. Ini yang penting. Makanya kalau pemerintah bikin program itu mesti ya kudu ngrungokne aspirasi masyarakatnya. Orang karepe dhewe kan gitu kan. Kok sing dibutuhne masyarakat itu suatu misal petani tadi benih unggul sing dibutuhne. Sing diwenehi traktor. Iya kan? Kan nggak tepat itu. Ya, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali selamat temu tani. Semoga pada pertemuan ini kita mendapatkan rumusan-rumusan bagaimana bertani yang baik dan menguntungkan. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit tentang pemikiran bagaimana pertanian ke depan. Tadi Pak Wabub luar biasa sudah memberikan wawasan kenapa sih pertanian itu penting. Jadi pertanian itu harus kalian sampai hari ini dan sampai ke depan, selama kita hidup di dunia, pertanian itu tetap dibutuhkan. Itu yang saya tanamkan ke masyarakat saya. Kenapa? Nggak mungkin kalau masalah hidup kita tidak butuh beras, tidak butuh bahan pangan yang lain. Maka saya jadi sarjana pertanian, saya bilang mahasiswa saya, jangan jadi PNS lah. Jadilah sarjana pertanian berwirausaha. Apakah bergerak di budidaya, di on farm, ataukah di off farm-nya, supporting pupuk, gitu Pak ya, pestisida dan sebagainya. Ya, termasuk peralatan pertanian. Memang semua itu bersinergi Pak sekalian, tidak ucuk-ucuk. Jadi kita pertanian, alhamdulillah Jember itu supplier beras terbesar, nomor 4 terbesar di Jawa Timur. Nomor pertama Lamongan, Ngawi, Bojonegoro, nomor 4 Jember. Luar biasa Jember itu. Penduduk Jember itu sekitar 2,6 juta orang. Banyak Pak. Kalau ada Pak Wabu tak omongin memang. Bayang tugasnya sebagai kepala daerah dalam hal ini pemerintah, bagaimana menghidupi rakyat sebanyak itu. Kan harus memberi makan, memberi kesehatan, ya, kemudian memberi pendidikan. Minimal 3 lah jadi seorang bupati, seorang wakil bupati. Minimal makanlah. Saya tidak boleh lapar kan. Salah satunya yang utama beras. Saya paling miris Pak. Kalau seorang pejabat mengatakan, kalau kita sekarang tidak usah makan beras, kita ganti makan singkong, telo. Sabi sih Pak Wabu, jenengan mau nggak dahar singkong setiap hari? Kalau sekali-kali boleh Pak Jaman. Nah itu setuju. Bukan pengganti, tetapi substitutif, hanya tambahan saja. Bukankah begitu Pak ya? Allah telah ciptakan Jember ini dengan sumber daya alam yang luar biasa. Tadi ada das mayang dan das bedadung. Saya bangga karena dari ujung sana sampai ujung paling selatan tadi kencong, subur rasanya Pak. Kalau bandingkan dengan di Madura, mohon maaf Pak, tadi ada Gus Latif itu. Kalau jenengan tahu di Madura, saya kebetulan asli Madura Pak. Asli Sampang sama dengan Gus tadi. Teluk Lemah. Jadi kalau cerita lahan jauh sekali. Di sana hanya tanda hujan. Kalau toh kemarin kita dengar bagaimana pemerintah membangun begitu banyak ratusan waduk, alhamdulillah tidak bisa digunakan. Karena betul katanya Pak Wabu tadi,
Karena tidak berpikir ini yang membangun ada airnya apa enggak. Hanya sekedar bangun. Akhirnya apa? Tidak satu pun waduk bisa digunakan. Mohon maaf sekalian. Jadi kasihan bangsa kita ini hanya sekedar bangun tapi tidak bisa digunakan. Itu ya. Mohon maaf ini kenyataan sekalian. Mohon izin Bapak, kami dari Kementerian Pertanian Pak. Insya Allah pemerintah itu akan hadir Pak, karena sesuai dengan amanat dari Pak Menteri bahwa apapun ya yang bisa dilakukan untuk kebaikan atau kemaslahatan pangan Indonesia, dalam hal ini adalah petani-petani Indonesia, kita coba komunikasikan Pak dengan semua stakeholder, mulai dari pupuk yang sudah turun, mulai dari pestisida, mulai dari harga gabah ya Pak ya, nanti kita coba komunikasikan dengan Kepala Bappenas. Kebetulan Pak Menteri hari ini juga menjabat sebagai Kepala Bappenas Pak. Nah, jadi pas nih Pak klop ya. Jadi mudah-mudahan bisa menginisiasi ya, membuat pertanian Indonesia ini lebih bisa terorganisir dari hulu sampai dengan hilirnya. Dari Pupuk Indonesia mengenai komitmen kami terhadap MT1 jelas Pak. Jadi yang pertama, kami pastikan stok pupuk kami di Jember itu semua tercukupi Pak. Jadi sebagai informasi, per hari ini stok kita di Jember untuk urea itu ada sekitar 6.300 ton Pak. Untuk Monska ada sekitar 6.500 ton. Jadi insya Allah cukup untuk mengcover kebutuhan di Jember, karena kami terus akan mengirim DBD hari per hari dan tidak membiarkan gudang kami kosong Pak. Jadi nggak perlu khawatir. Cuma tadi ada satu PR-nya Pak. Ternyata dari sekian banyaknya persentase di Jember itu, kalau ditelisik lagi hanya ataupun baru 143.000 petani Jember yang menebus Pak. Artinya dari 228.000 RJKK aktif di Jember, itu petani aktifnya baru sekitar 143.000. Jadi masih ada PR ini untuk kita semua di Jember untuk bisa memastikan bahwa petani sisanya itu benar-benar menebus habis jatahnya. Lumayan Pak, 68% Pak, artinya 32% itu cukup besar simpangannya. Nah itu kemana petaninya? Apakah sudah tidak tanam lagi? Ataukah mungkin belum terinfo dapat jatah subsidi? Atau memang mungkin... Nah itu saya nggak komentar Pak kalau gitu Pak. Nah jadi mari itu tanggung jawab kita bersama, agar apa? Agar benar-benar bisa maksimal, sehingga tahun depan itu Jember tidak malah turun Pak, tapi malah tambah lagi alokasinya, kan begitu. Kalau memang kebutuhan di sini tinggi, ternyata cuma didapatkan alokasi 126.000, mungkin dengan kebutuhan yang tinggi itu bisa dinaikkan tahun depan kalau memang terserap habis. Nah itu menjadi PR kita bersama untuk bisa memastikan bahwa di Jember ini semua petani bisa menebus, petani yang aktif, petani yang terdaftar di ERJKK. Dan yang ketiga, kami juga sampaikan bahwa kemarin juga disinggung oleh Pak Iman dari Kementan bahwa 22 Oktober sudah ada perubahan harga. Jadi di tahun ini perhatian pemerintah itu sangat luar biasa Pak di dunia pertanian, baik itu dalam sisi pupuk subsidi ya. Jadi kemarin sudah ada perubahan harga di PUD, kemudian di harga di PPTS juga berubah, bahkan diberikan lagi kado hadiah oleh pemerintah. Harga pupuknya diturunkan Pak, 20% dari 112.500 menjadi 90.000 untuk urea dan juga 92.000 untuk NPK, sehingga sangat luar biasa sekali. Nah, kami pun juga sama, concern kami adalah tetap bahwa kami selalu menyampaikan kepada rekan-rekan kami di bawah, baik itu PUD kami, baik itu kepada PPTS kami, bahwa harus melayani sesuai dengan HET terbaru 90.000 dan 92.000 untuk Monska. Sehingga kami juga butuh inputan dari bapak-bapak sekalian petani, apabila ternyata masih ada jalur distribusi kami, circle kami yang masih menjual di atas HET, silahkan disampaikan Pak. Karena kami akan langsung menindak tegas dengan
mungkin menutup kios-kios tersebut. Karena apa? Karena itu sudah jelas bahwa regulasinya ada, aturannya juga sudah ada, dan sebagai salah satu bentuk komitmen kita terhadap industri ataupun dunia pertanian, maka kita wajib untuk menjaga itu. Kami tidak mungkin Pak menjaga 24 jam. Kami butuh Bapak Ibu sekalian, kami butuh para stakeholder di Jember ini untuk sama-sama saling mengawasi, saling sinergi satu sama lain, sehingga bisa tercapai apa yang diamanahkan oleh Presiden kita, yaitu swasembada pangan.